Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining my class again with Pausni. It is about linguistics, and then for this meeting, we would like to discuss about semantics at glance, and then we just make a general descriptions about the subject. Well, uh, we would like to know about semantic itself. Okay, semantic at glance. At the first time that Pausni will explains. Okay, what is semantics? What is semantics? Semantics, the definition semantics it means that analysis of meanings, menganalisa tentang makna. And then the study of meaning language, ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa. Tentu saja bahasa yang diucapkan oleh human being, oleh manusia. Okay. Well, yang dipelajari dalam semantics itu adalah secara connotative meaning, makna arti yang denotatif, connotative meaning, makna konotasi, atau yang di sini disebut ada dengan nature of meaning. Okay, nature of meaning. Well, ada nature of meaning, di sini makna secara harfiah, makna secara alami. Semantics ini dasar dari pelajari tentang ilmu makna. Well, di sini meaning is very difficult to define. Di sini dijelaskan bahwa makna itu memang sukar sekali untuk dijelaskan, tergantung nanti pada konteks kalimat yang diucapkan. Kemudian, by virtue of their meaning, words and phrases are able to enter into a variety of semantic relations with other words and phrases in the language. Nah, jadi mengacu kepada makna secara khusus, di sini makna tertentu, kata, kosakata, dan frasa itu katanya dapat masuk ke dalam relasi makna, dengan kosakata, frasa yang ada di dalam suatu bahasa, satu bahasa dalam suatu kalimat yang diucapkan di sini. Because this relationship help identify those aspects of meaning relevant to linguistic analysis, they constitute a good starting point for this chapter. Jadi di sini karena ada keterkaitan makna untuk mengetahui berbagai macam aspek makna yang sangat relevan terhadap analisis dari keilmuan dari suatu bahasa, ilmu bahasa di sini. Itu ini merupakan hal yang penting dari pembahasan tentang makna di sini. Oke. Nah, ini jadi the main point that semantik itu ada ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa, makna. Nah, di sini lebih kepada biasanya ada makna secara konotatif, ada makna denotatif, makna yang sebenarnya dan makna yang tersirat di sini. Nah, tapi nanti di sini berbagai macam poin-poin yang akan dijelaskan. Nah, contohnya di sini ada sinonim, sinonimi, persamaan kata itu. Di sini dijelaskan sinonim are words or expressions that have the same meaning in some or all context. Jadi sinonim itu adalah kata atau ekspresi atau ungkapan, ungkapan yang memiliki makna yang sama dalam dalam beberapa konteks atau semua konteks. Misalnya di sini in English ada yacht. Nah, ini kan anak-anak muda yacht itu sama dengan adult. Begin, start, nah itu mulai. Di sini ada begin, start, sama maknanya, itu sinonim. Remember, nah recall, mengingatkan kembali, atau memanggil atau mengulang kembali. Purchase, buy, vacation, holiday, big, large. Nah, ini yang disebut dengan sinonim, persamaan kata. Dalam bahasa Indonesia tentu sama, ada di sini sinonim. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya
Take for example that, ya. Ya, kalau dalam bahasa ya ini bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Adil kesini, nah itu sinonim ya, tapi berbeda bahasa. Oke, next we would like to discontinue. Nah ini tadi ada sinonim, ada antonim. Ya, kalau ada persamaan kata, ada pasti ada lawan katanya ya di sini. Oke, antonim. Apa itu antonim? Antonim are words or phrases that are opposite. That are opposite with respect to some component of their meaning. Jadi antonim ini adalah kata atau frasa ya yang berlawanan ya. Yang berlawanan makna dari kata tersebut. Ya, misalnya ada dark, white, ya, ada gelap, ada terang, ada in, ada out, ya, ya masuk, keluar, ya, boy, girl, ya lagi-lagi come, go, hot, cold, up, down, nah itu ya yang disebut dengan antonim, yaitu lawan katanya, ya. Ya dalam bahasa Indonesia misalnya kesini, ya lawan katanya kesana, ya pulang, pergi, nah seperti itu ya. Nah di sini if one word has only one opposite, it said that a word has binary antonym. Nah di sini ya, bila mana ada kata yang hanya memiliki satu ya lawan kata, itu bisa dikatakan kata tersebut disebut dengan binary antonym ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu hanya satu ya, tidak banyak ya, misalnya terbatas, itu disebut dengan binary antonym. Nah ini ada death, life ya, kematian, kehidupan ya. Nah kemudian ada apa selain antonim, ada yang disebut dengan polysemy. Nah poly ya, polysemy ini apa ya? Polysemy occur where word has two or more related meaning. Jadi satu kata itu banyak makna yang tersirat ya, tergantung nanti konteks atau kalimat yang akan diucapkan. Oke, take for example here. Nah ini ya some polysemy in English. Nah misalnya ada kata bright. Wah, untuk kategori ya di sini makna yang ini ya, maksudnya itu shining, wah terang ya, today is bright day ya, misalnya walah hari ini cerah sekali ya, tidak ada hujan, matahari bersinar terang, itu sama dengan shining. Nah ya, arti yang lain nah bisa intelligence, ini berbeda ya. Bright di sini itu ada berbagai macam makna yang tersirat ya di sini. Jadi yang disebut polysemy. Jadi polysemy satu kata itu banyak arti tergantung nanti konteks yang dijelaskan pada suatu kalimat or sentences. Nah tadi ya, the sign contohnya ya, ada kata berat. This is bright day. The sun is shining in the morning. Nah, ya itu sama artinya. Benar ada. You are very intelligent. Nah, she is intelligent. Nah, ini. Nah, kalau gini lebih kepada, lebih kepada, di sini ada intelligent ya ini. Kalau di noun kepada benda sekitar, kalau di sini lebih pada persons ya. Lebih pada karakter atau behavior, perilaku, sifat ya, intelligent. Nah, you are intelligent ya, pintar ya. Nah di sini jadi sorry. Oke, nah kita lihat ada to glare. To glare di situ ada to shine intensively ya, jadi bersinar secara terus menerus. Ada lagi artinya to stare angrily. Nah, ada artinya di sini, kalau di sini bercahaya terus menerus ya. Ya. Nah, arti yang berikutnya ini marah di sini ya. Stare angry, ya, menatap dengan tajam.
marah ya, karena mungkin someone has underestimated him. Nah, ya jadi she stares at me. Oh, dia marah ya, atau stare angry. Nah, itu arti dari to glare, glare ya. Nah, kemudian ada deposit. Nah, ini mungkin Anda mengenal ya. Wah, deposit. Wah, ingatnya dengan uang ya, tabungan yang ada di bank ya. Nah, itu ada artinya ya, boleh, bisa ya. Nah, tapi di sini ada deposit ya. Deposit di sini apa ini? A mineral in the earth. Mineral in the earth ya. Jadi ada sumber energi kekayaan alam yang ada di bumi, yaitu sebagai deposit. Misalnya, for example, apa? Gold, ya, silver, ya, yang ada di bumi itu yang masih mentah itu yang disebut dengan mineral in the earth. Ya, kemudian ada kata lain di sini, ya, ada money in the bank, ya. I have many deposit, ya, on my saving account. Nah, di sini ya, berarti oh itu banyak ya uangnya tersimpan di bank, ya, deposit itu bisa ya deposito ya begitu. Nah, itu ada polysemy. There is a homophoning, ya. Okay, homophones exist where a single form has two or entirely distinct meaning. Nah, di sini homophone itu tanya ini ada suatu bentuk ya, terdapat suatu bentuk yang memiliki dua ya atau lebih perbedaan secara khusus ya. In such cases ya, pada beberapa kasus it assumes there are two or more spirit words. Nah, ini dapat dianggap katanya itu ada dua kosakata yang terpisah. Ya, kosakata yang terpisah with the same pronunciation rather than a single word with different meaning. Nah, di sini homophone, di sini phone itu bunyi ya. Jadi pelafalannya itu sama. Nah, dibandingkan katanya satu kata yang memiliki beda makna. Jadi maksudnya homophone di sini pelafalan bunyi yang sama, pelafalannya sama ya. Tetapi nah ini maknanya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan homophones ya. Oke, there are some homophones in English. Nah, ini ada ya. Jadi bunyinya itu sama persis, tetapi maknanya itu berbeda. Ya, biasa tergantung pada konteks and sentences that explain. Ya, tergantung pada kalimat konteks yang dijelaskan. Kita for example here, ini ada bed. Nah, bed ya. Apa ini bed? Kalong, kelelawar. Nah, ini penjelasan maknanya katanya applying mouse ya, applying mouse like nocturnal mammals. Nah, jadi seperti tikus ya, masuk ke dalam mamalia yang hidup di malam hari, itu bisa terbang. Nah, itu kelelawar kalong maknanya ya, tapi sama bunyinya Batman. Nah, itu kan ada pelotnya Batman ya. Oke, yang berikutnya ada a piece of equipment used in cricket or baseball. Nah, ini ada peralatan yang digunakan untuk bermain cricket atau baseball. Nah, itu yang disebut bat ya. Oke, ya itu homophone. Ada lagi bank. Nah, itu ya. Nah, itu artinya a financial institution, ya, lembaga keuangan. Atau arti yang lain di sini ada a small cliff at the edge of a river. Nah, jadi tebing ya yang kecil ya di ujung sungai. Nah, itu ada bank namanya ya. Oke. Atau bisa juga di sini ada small banks ya, ada aliran sungai yang kecil ya di sini. Kemudian ada club. Nah, club ini ya bukan club yang Anda
misalnya di malam hari ya, itu night club ya. Kalau di sini club itu ya itu social organization ya, organisasi sosial ya. Bisa jadi itu termasuk misalnya orang yang suka ke night clubnya itu ada perkumpulannya ya, social organizationnya. Nah itu artinya ya itu club, club. Nah itu cara membacanya club, 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 club. Nah ya itu pronunciation-nya sama. Nah ini dalam arti lain ada blunt weapon, blunt weapon. Nah blunt weapon ini ya senjata yang tumpul ya, bukan senapan. Nah bisa jadi misalnya seperti palu ya, tumpul, blunt weapon gitu, ya, senjata yang tumpul. Oke, itu ada plot. Nah, kalau dalam karya sastra itu ada there is a plot ya, a plan of literary work ya, dalam karya sastra ya, plotnya bagaimana ya. Nah tapi ada di sini juga a small piece of ground. Nah ada bongkahan-bongkahan ya tanah, yaitu itu disebut plot. Kemudian ada pen. Nah pen itu a writing instrument, writing instrument ya, alat untuk menulis ya. Tapi ada juga pen di sini, yaitu small cage ya, kandang yang kecil. Nah itu disebut homophone ya. Jadi I think that you can understand polysemy. What is polysemy? Yaitu one word that has many meaning ya, depend on the context or sentences. Jadi tergantung pada maknanya, kalimatnya. Nah itu yang disebut dengan satu kata itu banyak arti ya yang bisa dijelaskan. Kalau homophones di sini pengucapannya sama tetapi artinya bisa berbeda. Oke, itu makanya homophone. Well, I hope that you can understand. Next. Nah, di sini ya. Oke, nah ini macam-macam jenisnya ya. Ada polysemy and homophony create lexical ambiguity in that a single form has two or more meaning. Jadi polysemy dan homophony itu adalah katanya sebagai lexical ambiguity ya. Nah ini yang dimana bentuk ya, bentuk kata itu bisa dua atau lebih maknanya. Di sini bentuk dari kosakata. Oke, kemudian berikutnya ada banyak sekali ya, ada some other types of meaning. Ada berbagai macam jenis makna. Nah, nanti for the next semester, if you want to take a semantics subject, there is 7 types of meaning according to the experts. Itu ada Leach, Jupiter Leach ya. Jupiter Leach has he has a well known as the linguist ya. His research about semantics, the well-known one about his statement, his book is 7 type of meaning. Ada 7 jenis makna katanya menurut Leach. Nah di sini kita lihat ada ya, di sini some other types of meaning. Nah, itu banyak sekali ya. Ada yang disebut di sini ya, meaning can be differently interpreted according to the sense, feeling, tone, and intentions. Besides, there are also some types of meaning. Nah di sini ada ya kan ya. Nah artinya di sini ada berbagai jenis ya interpretasi makna ya, sense ya, secara logika ya, atau secara apa pemahaman, ada feelings, ada tones ya, suara, nada intonasi, ada intention, maksud tujuan ya. Nah ini dari makna tersebut. Ini ada types of meaning, misalnya narrowing ya, ada connotative meaning ya, narrowing ya, makna yang hampir ya, menyerupai ya, mendekati. Ada connotative meaning ya, jadi meaning involve the emotion of the speaker ya, makna secara konotatif ya, makna yang memulai katanya emosi ya, emosi dari pembicara. Emosi maksudnya keinginan ya untuk pemahaman dari pembicara ya, misalnya secara konotasi ya. Kemudian ada referential meaning ya, referential meaning that has direct relation to the fact of the referential. Jadi makna yang mengacu ya secara langsung, yaitu pada benda yang dituju. Oke, referential meaning. Ada construction meaning, ya, the meaning contained in the construction. Jadi makna
konstruksi, ya. Makna secara tersusun, ya. Di sini ada nanti ada susunan-susunan kalimat, kemudian itu ada makna yang khusus, ya. Nah, seperti di sini, the book belongs to me. Nah, itu kan contohnya, ya. Tadi dari subjek, verb, ya, object, ya. Oke, nah, this is my picture. This is my picture. Ini adalah gambar saya. Nah, ini yang disebut dengan konsep ini. Ini ada terdiri dari tadi apa sintaktiknya, ya. Oke. Nah, susunan kata, kalimat, ya. Kemudian ada lexical and grammatical meaning, ya. Apa ini lexical meaning? Meaning of the word explains in the dictionary. Jadi secara leksikal makna yang dijelaskan dalam kamus itu secara lexical meaning. Jadi misalnya Anda mencoba melihat stone, apa itu stone? Nah, itu nanti ada penjelasannya, ya, secara kamus, secara leksikal, ya, meaning yang dijelaskan pada dictionary, ya, pada kamus. Kemudian ada grammatical meaning, ya. On the meaning after a grammatical reason, yaitu makna yang secara gramatika itu muncul, ya. Tadi di sini contohnya the book on the table is mine. Nah, itu secara gramatikal, yaitu ada makna yang bisa dipahami di sini. The book on the table is mine. Buku yang ada di meja itu adalah buku saya. Nah, ini ya, jadi bisa dipahami secara gramatikal. Ada subjek, ya, the book on the, ada prepositions, ya, di sini ada proses adjective, ya, pemilikan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ideational meaning, also disebut makna konseptual. Nah, makna secara konsep. Democracy, what is it? Nah, ini ya, makna demokrasi itu secara konsep itu dipahami apa, ya. Kalau dari segi politik, secara demokrasi, ya, misalnya ada yang secara kenegarawan, what is demokrasi? Nah, itu, ya, secara konseptual. Oke, ada proportional meaning, the meaning evolve or appear if we limit the understanding of something. Nah, jadi makna secara proporsional, ya. Misalnya di sini kita memahami bahwa misalnya makna sesuatu tersebut itu terikat, ya, hanya misalnya satu periode, satu waktu, misalnya one week has 7 days. Nah, itu satu minggu itu ada 7 hari. Oke. Kemudian ada control meaning, ya. The meaning content of every word as the kernel of an utterance. Jadi control meaning maksudnya makna, ya, yang berisi di setiap kata itu, ya, itu ada kernelnya, ya, kernel and utterance, ada kunci, ya, utama, makna utama dari ucapan tersebut. Nah, misalnya the main idea in a conversation. Nah, itu kernel meaningnya, the main idea in a conversation, ya. Conversation, ya, kernel meaning, the main idea in a conversation, ya. Nah, ini kernel meaningnya maksudnya pokok utama, ya, dari percakapan tersebut. Ada pictorial meaning, the meaning related to the feeling of the speaker and a listener. Nah, jadi pictorial meaning itu adalah maknanya yang berkaitan, ya, secara emosi, ya, yang bisa dipahami oleh para pembicara maupun para pendengar di sini. Oke, dari situ contohnya, I had the gun he stepped on. Wah, ini I had the gun he stepped on. Jadi setiap apa yang dilakukannya dia itu tidak suka. Nah, ini ada yang disebut picture meaning, ada feeling, ya. Ada feelings yang emotion, feeling yang dirasakan oleh pembicara tersebut kepada lawan bicaranya, ya. Oke. I think, ya, that's the semantics at glance, ya. Di sini hanya sekilas. Nah, itu apa yang dibahas di sini, yaitu tentu saja, ya, makna kalimat dari suatu bahasa. Tergantung nanti depend on the context of sentences that explains, ya, in a one language, dari satu bahasa. Nah, tadi kita sudah bisa memahami, yaitu ada yang disebut dengan misalnya sinonim, antonim, homopon, ya, polisemi. Nah, itu that's, ya, just one small discussion from the semantic field. For the further explanation that you are going to take the subject and then we like to discuss all about the study of semantic itself. Thank you very much for your attention joining this class. I wish that you can understand
Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.